Kalau di Platkap ini semua program, semua apapun itu terstruktur, Pak. Misal kita mau jadi sang juara, tanpa adanya disiplin itu tidak bisa, Pak. Dari sekian banyak prestasi yang Saskia raih, mana yang paling mengharu biru, membanggakan dan punya kesan luar biasa? Tentunya karena di situ tim saya benar-benar ngasih support, ngasih doa, ngasih motivasi. Ini benar-benar kerasa kerjasamanya di situ. Betul. Jadi mau gak mau harus lebih ekstra dari 2025. Karena usia akhir itu usia tinggal ngeraih aja gitu, Pak. Kalau saya nggak bisa maksimal di 2026 ini percuma, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan program podcast PBSI Kabupaten Malang. Kali ini saya Rahmat akan memandu program PBSI Kabupaten Malang untuk menggali lebih jauh terkait dengan atlet yang tengah menjalani pelatihan di Platkap PBSI Kabupaten Malang. Yang menarik adalah kali ini program latihan berjalan di masa puasa bulan Ramadan. Yang ingin kita gali nanti adalah apakah mereka, para atlet, masih tetap menjalankan puasa dan menjalankan latihan secara rutin atau tidak. Kali ini bersama saya Saskia Rahma Rojabi Sayuti. Assalamualaikum Saskia. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Iya. Benar Saskia panggilannya? Benar sekali. Saskia atau Rahma? Saskia. Atau Rojabi? Saskia. Atau Sayuti? Saskia. Oke, terima kasih. Iya. Iya. Sas, kamu asli mana Sas? Asli Malang dong, Pak. Asli Malang. Asli. Dari mana? Daerahmu mana? Desamu mana? Desamu? Dari Kerajaan Singosari, Pak. Wih, istimewa. Dari Kerajaan Singosari. Siap. Iya, berarti arek Singosari. Benar. Sudah lama menjalani pelatihan di Platkap? Alhamdulillah sudah menjalani 2 tahun, hampir 3 tahun bahkan, Pak. Hampir 3 tahun. Iya. Oke. Sebelum masuk Platkap, ikut di klub mana? Sebelum Platkap kita pernah di Champion Kudus. Itu program dari Platkap sendiri, Pak. Oke, berapa lama di sana? Sekitar 6 bulan. Oke, terus? Kemudian sebelum itu juga ada di klub naungan dari PBSI juga ada namanya PP Airi. Oke. Airi Badminton Academy. Oke. Selama 2 tahun kurang lebih. 2 tahun. Iya. Berarti kamu ikut latihan di Airi itu sejak usia kecil. Usia berapa? Enggak, Pak, sudah remaja. Sudah remaja. Ya, sudah menginjak pas SMP lah. Oke, iya. Iya. Oke. Terus mengikuti pelatihan di Platkap. Ya. Oke. Menjalani ini apa namanya? Seleksi juga. Ya, ikut seleksi. Ikut seleksi. Seleksi awal banget, Pak. Awal. Iya. Berarti kamu boleh dibilang angkatan pertama Ya, di angkatan Platkap pertama ini. ya, benar. Oke. Iya. Berarti selama sekian tahun di Platkap, tentu kamu bisa merasakan lah perbedaannya ketika kamu menjalani latihan di Platkap dengan pelatihan di klub-klub sebelumnya. Bisa kamu ceritakan apa sih bedanya? Bisa dari perbedaan di Platkap dulu Ya, boleh ini, Pak. Kalau di Platkap ini semua program, semua apapun itu terstruktur, Pak. Oke. Terus kita juga di Platkap tidak dilatih dalam hal badminton aja. Oke. Di luar badminton juga kita dilatih, Pak. Apa itu? Dari segi disiplin, C. attitude atau adab lah intinya. Ya, ya. Kenapa ada pelatihan atau pembinaan semacam attitude, kedisiplinan? Apa yang mengapa kok harus ada seperti itu? Karena kalau misal kita mau jadi sang juara tanpa adanya disiplin itu tidak bisa, Pak. Istimewa. Terus ya terkait dengan attitude? Kalau itu intinya nomor pertama, attitude dulu baru semuanya bisa. Oke. Berarti setiap atlet harus punya attitude yang bagus. Harus, Pak. Percuma dia punya Prestasi punya kemampuan, ya, tapi benar. kalau budi pekertinya tidak bagus, Benar. menjadi percuma.
Iya, nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Iya. Luar biasa. Terkait dengan apa namanya program latihan di Platcup seperti apa, di klub sebelumnya seperti apa? Kalau di klub sebelumnya itu mungkin dari pelatihnya itu cuman 2 atau 1 orang aja, dan itu cuman bisa jadi pelatih ganda, bisa jadi pelatih single. Merangkap. Iya, merangkap, Pak. Oke, terus. Dan juga kita tuh kalau di klub latihannya tuh bareng. Dari mulai misalnya ada anak ganda, kita bareng sama anak single, Pak. Jadi programnya kayak kecampur. Oke. Kalau di Platcup disendirikan, Pak. Jadi kita bisa fokus. Ganda sendiri jam sekian sampai jam sekian. Tunggal sendiri jam sekian sampai jam sekian. Jadi kita bisa fokus. Dan itu pelatihnya pun sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri tentunya, Pak. Ada pelatih ganda sendiri, ada single sendiri. Ada. Iya, Pak. Oke. Dan Saskia ini adalah atlet kategori tunggal. Anak tunggal. Single ya. Single. Oke. Itu yang kamu rasakan. Terus kemudian terkait dengan jam latihan. Jam latihan kalau di klub dulu seperti apa? Kalau di Platcup kan sehari sepertinya 2 kali ya. Iya. Kalau di sebelum-sebelumnya? Kalau di klub sebelum Platcup sama. Cuman kalau di Platcup ini kita bisa ada plusnya, Pak. Apa itu? Plusnya kita bisa tambahan. Nambah latihan sendiri sesuai jam yang kita tentukan. Misal ya, Pak. Di luar jam. Iya, di luar jam latihan. Iya, benar. Misal kita latihan jam 9 sampai jam 10. Sebelumnya jam 9 kita tambahan juga bisa. Sesudah latihan kita tambahan juga bisa, Pak. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena untungnya di Platcup ini kita beasiswa, terus juga asrama, dari gor ke asrama tuh tinggal nyemplung gitu aja udah sampai, Pak. Deket, jadi kita manfaatkan fasilitas tentunya. Iya, oke. Jadi memang di Platcup ini memang ini ya apa namanya tempat tinggal atlet atau asrama itu jadi satu dengan gor atau dengan lapangan tempat mereka latihan. Iya. Jadi benar. Tidak perlu transportasi, tidak perlu jalan jauh, ya, tinggal buka pintu langsung sudah lapangan. Ya, benar. Dan itu yang sangat memudahkan. Iya, memudahkan banget. Selain bisa untuk tambahan, apalagi semacam fasilitas lain seperti gym atau apa gitu? Ada, pastinya di Platcup sama di klub yang dulu itu beda, Pak. Kalau di Platcup ada gym, terus tempat gymnya tuh wah banyak banget, kita bisa penguatan tangan, bisa latihan apapun. Sedangkan kalau di klub itu kita harus apa ya, intinya harus ke tempat gym, kita harus menyewa lah intinya, menyewa barang-barang. Iya, karena peralatan yang ada di gym itu memang lebih memadai lah di saat ini, ini. Jadi kalau anak-anak atlet ingin penguatan tangan, otot kaki dan seterusnya sudah tercukupi. Sudah tercukupi. Tinggal atletnya sendiri, mau sendiri. Atau tidak. Ya benar. Oke, ya. Menarik, menarik sekali. Terus, kamu di sini kan sudah 3 tahun, hampir 2 tahun, mau 3 tahun. Iya. Selama menjalani program di Platcup, prestasi apa yang sudah kamu raih? Kalau dari 2026 ini masih kosong, Pak, karena memang turnamen belum ada. Oke. Kita flashback ke 2025, yang pertama saya raih di Juni itu, wah itu sangat bangga sih, Pak. Apa itu? Porprov, pertandingan Porprov. Ya. Bergu putri kita mendapatkan perak. Itu kan sebelumnya banyaknya perunggu kan kita, Pak. Ya. Alhamdulillah di tahun kemarin 2025 naik 1 tingkat, dapat medali perak. Alhamdulillah medali perak. Iya. Untuk bergu putri. Iya, bergu putri. Bergu putri. Bisa cerita sedikit saja tentang flashback Porprov kemarin, karena saya dengar kabar juga sangat mengharu biru. Benar. Mulai proses babak penyisian, 8 besar, semifinal sampai finalnya sangat menarik. Gimana? Cerita sedikit aja. Oke. Dari yang babak pertama ini, Pak. Babak pertama kan
ini 3 partai kan Pak. Yang pertama tunggal pertama sama tunggal kedua, yang terakhir ganda penentuan. Saskia main di tunggal kedua. Tunggal kedua. Tunggal pertamanya ada namanya Mbak Dina. Oke. Kita lawan Nganjuk dulu Pak. Oke. Kita lawan dari Nganjuk. Aduh, sayangnya yang pertama menang, Kak Dina itu menang. Oke. Yang kedua, aduh saya ngelundung Pak. Ngelundung. Kalah, waduh. Itu karena saya rubber atau street? Rubber. Rubber ya. Rubber ya. Oke. Rubber. Saya panik, mental udah kayak rubber itu maksudnya ini bagi teman-teman yang belum tahu, khususnya yang atlet-atlet di luar bulu tangkis atau masyarakat secara umum yang masih awam. Rubber itu artinya mereka main 3 set. Ya, 3 set. Kalau street itu mainnya 2 set. Ya, 2 set. Ya. Karena main yang pertama menang, main kedua kalah, maka dilanjutkan di set ketiga. Itu bagi teman-teman bulu tangkis biasanya rubber. Ya. Dan itu yang dialami oleh Saskia. Terus Sas? Terus wah di situ udah kayak mikir, aduh aku beban buat tim saya gitu Pak. Nanti gimana kalau nggak juara? Apalagi Porprov itu di sini di Malang. Kabupaten Malang menjadi tuan rumah. Iya, benar. Dan mainnya di kandangnya Platkap PBSI Kabupaten Malang, Gor Uraha. Bener Pak. Jadi tambah tertekan. Nah, situ untungnya Mbak Putri sama ada Kak Catherine itu namanya Pak. Itu seorang main ganda, alhamdulillah bisa mengambil dan skor menjadi 2-1 untuk tim Nganjuk. Untuk hari berikutnya kita lawan Mojokerto, Kabupaten Mojokerto. Alhamdulillah sapu bersih 3-0. Ya. Waktu itu Saskia berarti menang. Iya, alhamdulillah menang. Terus hari selanjutnya kita 8 besar nih. Berarti itu masih di babak penyisian beregu ya? Iya. Kelompok beregu. Sekarang kita masuk di 8 besar Pak hari berikutnya. Hari ketiga. Iya. Lawannya udah lumayan nih Pak. Lawan Jombang ya, Kabupaten Jombang. Yang pertama tunggal pertama ada Kak Dina. Aduh, itu mati-matian banget. Rubber set, alhamdulillah bisa menang. Kedua, alhamdulillah saya juga bisa menyusul kemenangan Kak Dina. Jadi rubber atau street? Street ya. Yang rubber Kak Dina. Yang pertama. Akhirnya kita bisa unggul 2-0. Masuk semifinal. Otomatis yang partai ketiga ganda partai ketiga enggak dimainkan karena udah unggul. Udah unggul 2-0. Iya benar. Itu masuk di 8 besar. Iya, 8 besar. Masuk lagi di semifinal. Ini makin Pak, makin panas partainya. Semakin panas. Saya ditaruh di tunggal pertama nih Pak. Ketemu dengan Pasuruan. Kabupaten. Pasuruan ya. Kabupaten Pasuruan ini Kabupaten Pasuruan yang sangat dikenal punya potensi luar biasa. Luar biasa. Pemainnya bagus. Bagus banget. Udah juara Sirnas. Langganan. Iya. Langganan juara. Nasional juara. Istimewa. Terus kemudian saya ditaruh di tunggal pertama. Ya, ketemu. Berarti ini lebih ke strategi pelatih. Strategi pelatih, benar Pak. Terus. Untungnya kita dapat plus nih Pak. Apa itu? Plusnya anak Pasuruan ini banyak pemain ganda. Jadi ya kurang adaptasi lah kalau ganda ke single. Ya. Saya ketemu anak ganda. Apalagi anak ganda ini, wah bagus banget Pak. Pasti semuanya tuh asing Pak sama beliau. Udah juara di mana-mana. Awalnya di situ saya pressure Pak. Tapi ya udahlah Pak. Saya ketemu sama atas saya. Jadi buat pengalaman. Waktu itu Saskia masih di kategori remaja. Iya. Remaja ya masih. Iya Pak. Masih remaja. Remaja itu berarti di usia berapa tahun kamu? 17. Masih 17 tahun. Iya, Pak. 16 mau 17. Iya. Masih 16 mau 17 tahun. Benar. Terus. Kemudian ya udahlah Pak, di situ saya kayak pasrah, tapi tetap punya tekad. Cuman pasrah aja karena lawan saya lebih bagus, punya pengalaman, jam terbangnya istimewa banget. Dan sering menjadi juara di beberapa event nasional. Iya, nasional. Kemudian saya main. Set pertama saya kalah, Pak. Set pertama kalah. Ingat waktu itu berapa skor? 21-14. 21 di bawah 15 itu. Oke ya. Jauh lah. Iya, jauh. Wah, di situ supporter dari Pasuruan ini memanas, Pak. Pakai toa. Oh, pakai toa. Ininya aduh. Walaupun sebetulnya itu enggak boleh. Enggak boleh. Ya udah, pindah tempat. Alhamdulillah set kedua saya mengambil.
terjadi rubber game lagi, Pak. Di set kedua Saskia unggul. Unggul berapa? 21-16 kayaknya, Pak. Apa yang membuat Saskia waktu itu bisa unggul, kenapa? Ada Karena saya udah nggak mikir menang kalah. Yang saya pikir tuh main saja yang bagus, memberikan hasil yang sangat terbaik buat Kabupaten Malang. Intinya cuma itu aja, Pak. Terus kemudian pindah ke set ketiga. Rubber. Set ketiga ini pikiranku udah mulai kacau, Pak. Kacau karena supporter lawan. Iya, supporter lawan. Iya. Mungkin saya emang salah juga, Pak. Karena terlalu memikirkan hal yang di luar lapangan. Oke. Tapi ada omongan sedikit-sedikit yang bikin saya itu marah atau memicu emosi. Makanya saya jadi nggak fokus. Alhamdulillahnya di situ untungnya saya bisa menang di set ketiga dengan poin jauh. Di bawah 10 kayaknya, Pak. Alhamdulillah di situ saya provokasi, Pak. Di situ saya intinya attitude-nya jelek banget. Iya. Bisa menang tapi waktu menang selebrasinya jelek berlebihan banget. Okay. Akhirnya, karena terpancing emosi. Benar itu, Pak. Ya. Jiwa muda. Arema lagi. Arema, Pak. Akhirnya diwarnai dengan kartu kuning permainan saya. Saskia dapat kartu kuning. Iya. Udah, terus kemudian di situ menang, saya dipanggil sama pengurus, dikasih tahu kalau hal itu jelek. Sama pengurus dibimbing lah intinya, Pak. Dikasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya kita sepakat buat damai sama Kabupaten Pasuruan. Terutama dengan lawan tadi ya. Terus di tunggal kedua, Pak, Kak Dina. Itu menang sangat jauh, sangat mudah lah intinya, Pak. Iya. Akhirnya kita masuk ke babak final. Tanpa disadari. Bentar. Sebelum sampai masuk babak final, kamu dapat bocoran enggak? Kenapa kok tim pelatih sampai mengubah strategi yang harusnya Dina di partai pertama single putri, kok kamu yang awalnya di partai kedua kok dinaikkan menjadi itu apa? Mungkin pikirannya gini, Pak. Mungkin para pelatih tuh mikirnya seperti saya ini, Pak. Saya ditaruh di tunggal pertama dengan lawan yang sangat berat. Biar kayak umpan aja gitu loh, Pak. Oh gitu. Umpan. Tapi semuanya tuh bakal nggak expect kalau saya itu bisa menang, Pak. Semuanya ngiranya saya pasti kalah. Iya, pasti kalah. Orang lawan saya tuitu di atasmu jauh. Jauh banget. Baik dari sisi usia, prestasi, jam terbang dan semua sebagainya. Kalah saya, Pak. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ternyata, Pak. Akhirnya saya menang. Nah, di situ yang kedua Kak Dina bisa menang mudah karena lawannya juga jauh di bawah Dina. Jauh di bawah Kak Dina. Mungkin gitu, Pak. Iya. Akhirnya yang partai ketiga berarti tidak perlu dimainkan. Luar biasa. Itu yang membuat mengharu biru suasana pada saat itu. Suasana. Sampai merinding loh. Sampai merinding. Itu. Iya, Pak. Walaupun itu kejadian sekitar 6, 7, 8 bulan yang lalu, tapi auranya masih terasa sampai sekarang. Auranya masih terasa. Cuma ketika akhirnya masuk di final. Ketemu dengan Surabaya, kota Surabaya. Gimana? Aduh, kalau kota Surabaya ini pasti semua nggak asing. Ya. Karena di situ tempatnya medali kan. Iya, betul. Tapi kita nggak nyerah gitu aja, Pak. Di situ saya ditaruh di tunggal kedua lagi. Di tunggal pertama tetap Kak Dina, lawannya juga adiknya Yeremia Rambitan. Si semua nggak asing dong. Itu kalah straight. Kemudian saya main di tunggal kedua lawan anak Surabaya itu Plat Prof Jatim. Ramai di situ, Pak. Set pertama awalnya saya unggul 19 dulu itu. Disalip, Pak. Disusul sama lawan jadi dibalik 21-19. Terus kalah. Situ set kedua. Alhamdulillah saya menang 21-18. Set ketiga mulai rame, Pak. Tapi ya mungkin saya kalah teknik, kalah semuanya lah. Iya. Kalah akhirnya di situ 21
17. 21, 17. Tidak terlalu jauh juga Tidak sebetulnya. terlalu jauh. Artinya paling tidak bisa memberikan perlawanan. Ya, bisa memberikan perlawanan. Padahal lawanmu di final itu juga dari sisi jam terbang, usia, kemampuan, kualitas dan kamu jauh di bawah dia. Jauh di bawah. Jauh di bawah. Tapi paling tidak bisa memberikan Ya, perlawanan. usaha dulu. Usaha dulu. Ya, luar biasa. Ya. Luar biasa. Baru pertama kali ikut tim Porprov Kabupaten terjun. Malang langsung dapat medali perak. Ya. Istimewa. Tentunya. Istimewa. Memang tim Porprov Putri Kabupaten Malang tahun kemarin untuk cabur bulu tangkis itu memang luar biasa. Iya, luar biasa. Di luar prediksi. Iya, benar, Pak. Di luar prediksi. Bisa masuk semifinal aja istimewa. Ternyata benar. semua dibabat. Iya, alhamdulillah. Sampai final dan masih belum berjodoh untuk dapat emas. Iya. Ya mudah-mudahan lah tahun depan di Surabaya 2027 tim Putri Kabupaten Malang bisa dapat medali emas. Itu paling tidak. Terus apalagi itu yang sangat dramatis ya. Apalagi selain Porprov prestasimu? Prestasinya ada di Kejurprov tapi juara 3 gitu. Juara perunggu. Dan masuk tim Kejurnas tunggal. Oke, kemudian Bupati Malang Cup turun juga. Turun, Pak. Tuh, itu kan open nasional. Ya. Levelnya kalau sebetulnya Bupati Malang Cup itu kan sebetulnya levelnya sudah Sirnas C kan. Ya, Sirnas C. Tinggal pengakuan dari PBSI pengurus pusat saja. Ya, benar. Tapi dari sisi pelaksanaan dan pesertanya kan cukup banyak, 1.500. 1.500 dari Sabang sampai Merauke. Di Bupati Cup ketiga ya, 2025 Desember, gimana hasilnya? Alhamdulillah naik podium, tapi juara 3. Kalau enggak salah itu sama dengan tahun 2024. Iya, sama. 2024, 2025 pemegang medali perak terus. Perunggu. Iya, oh iya perunggu maaf. Medali perunggu. Oke, terus apa lagi? Berarti itu yang sangat mengharu biru ada di Porprov, kemudian di Kejurprov, kemudian bisa masuk tim Kejurnas Jawa Timur, ikut di Kejurnas, kemudian puncaknya ada di Bupati Malang Cup ketiga tahun 2025. Luar biasa. Berarti dari sekian banyak prestasi yang Saskia raih, mana yang paling mengharu biru, membanggakan dan punya kesan luar biasa? Tentunya pasti tetap Porprov, Pak. Porprov. Ya. Karena di situ tim saya benar-benar ngasih support, ngasih doa, ngasih motivasi. Ini benar-benar kerasa kerjasamanya di situ. Betul. Dan itu masyarakat Kabupaten Malang secara umum juga memberikan support yang sangat luar biasa. Benar. Baik datang langsung maupun lihat di live. Oke. Menarik, Sas. Betul. Kemudian terkait dengan ini kan 2025. Bagaimana persiapanmu untuk 2026? Pastinya lebih dari 2025, Pak. Oke. Karena di 2025 ini kan saya baru naik usia kan, Pak. Ke Taruna. Iya, ke Taruna awal. Berarti sekarang Taruna awal. Kalau di 2026 Taruna akhir, Pak. Taruna akhir ya, sudah. Taruna akhir. Jadi mau gak mau harus lebih ekstra dari 2025. Karena usia akhir itu usia tinggal ngeraih aja gitu. Kalau saya nggak bisa maksimal di 2026 ini percuma, Pak. Iya. Di sini saya juga dewasa. Iya, betul. Berarti ini adalah di tahun ini puncakmu untuk meraih prestasi. Iya, benar, Pak. Untuk di jenjang pembinaan untuk jenjang pembinaan. Oke. Sas, ini juga cukup menarik. Sekarang ini kan bulan puasa. Ya, bulan puasa. Gimana latihannya? Program di hari puasa sama hari biasa itu sama saja, Pak. Sama beratnya. Sama beratnya. Tidak ada keringanan dari pelatih. Ada mungkin, tapi nggak signifikan, Pak. Tetap kayak biasanya. Karena di sini kita ngejar target tentunya, Pak. Tetap ngejar target. Pelatih sudah punya program dan program ini targetnya harus tercapai. Iya, harus tercapai. Benar. Itu, Pak. Berarti tetap jalan pelatihan
program berjalan normal. Tetap normal. Seperti hari-hari biasa. Sama. Baik fisik maupun yang teknik sama aja? Semua, Pak. Sama. Okay. Dan itu harus dijalani oleh anak-anak. Iya. Saskia gimana? Selama ini sudah di hari ke berapa kalau sekarang? Hari ke-17. 17. Masih puasa? Alhamdulillah masih. Masih puasa. Alhamdulillah. Enggak bolong. Alhamdulillah enggak, Pak. Okay. Apa yang membuat Saskia begitu pokok latihan puasa gitu, kenapa? Yang pertama niat, Pak. Sahur itu udah niat saya puasa itu, Pak. Oke. Yang pertama niatnya harus kuat. Yang kedua bisa apa ya, Pak? Bisa efisiensi lah, Pak. Misal kalau waktunya tidur istirahat ya udah istirahat. Nggak main, nggak keluyuran. Biar nggak terjadi mokel juga, Pak. Kalau pas program latihan ya sama sih, Pak. Bisa efisiensi. Tetap jalan seperti biasa. Ya. Program latihan fisik ya seperti hari Sabtu, hari Rabu tetap jalan normal seperti biasa ya. Apalagi kegiatannya selama puasa? Ujian sekolah juga katanya? Iya, sampai sekarang, Pak. Belum selesai? Belum selesai, aduh. Sekolah di mana? Saya sekolah di MA Al Ma'arif, Singosari, Malang. Malang. Di Singosari. Di Singosari. Iya. Madrasah Aliyah. Iya, Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Anak MA. Calon ustazah. Jadi selain punya kemampuan di bidang prestasi bulu tangkis, ya berarti kalau sekolahnya di Aliyah itu paling tidak ada pembinaan agama yang lebih bagus ya. Benar. Apalagi Singosari kan terkenal dengan kota santri. Kota santri. Pondoknya banyak. Iya. Oke, Sas. Menarik sekali. Iya. Itu yang bisa kita bicarakan, yang bisa kita kulik dari Saskia bahwa untuk meraih prestasi itu memang tidak mudah. Dan itu dirasakan sendiri oleh Saskia karena selama untuk meraih prestasi dia juga harus menjalani pelatihan yang super ketat. Sas bisa cerita sedikit aja, Sas. Gimana sih program latihan di Platkap itu? Maksud saya contoh dari fisik aja. Iya. Latihan fisiknya seperti apa? Kalau dari fisik nih, kita pelatih fisik udah oke banget. Kelas internasional. Oke. Kak Felix ya? Iya, ada di Google, silahkan dicari. Felix. Itu kita nggak apa ya, Pak, programnya itu nggak itu aja fisiknya, nggak tentang lari, nggak tentang itu aja lah intinya. Okay. Banyak kita terstruktur. Ada yang pakai jam tangan, pakai nadi. Kita sekarang tuh fokusnya di nadi, Pak, sama waktu. 1 jam harus nadi 140 dengan jarak berapa gitu, Pak, harus tercapai. Jadi mau gak mau 1 jam kita lari terus, Pak, dengan nadi 140. Nggak boleh naik, nggak boleh turun. Harus pas 140. Gitu terprogram. Sampai seperti itu. Iya. Bahkan sampai nyentuh di 2 jam, Pak. Lari 2 jam. 2 jam dengan nadi 140. Dan itu bisa dilalui oleh Saskia dan teman-teman. Bisa semuanya. Bisa semuanya. Ya, bisa dilahap. Dilahap. Ya, dilahap habis. Dilahap habis. Itu. Memang seperti yang dikatakan oleh Saskia, tidak mudah untuk meraih sebuah prestasi. Tentu ada pengorbanan yang sangat luar biasa. Baik dari sisi fisik, waktu, tenaga, pikiran, semuanya. Tapi tentu hasilnya juga tidak akan mengecewakan. Seperti yang tadi Saskia ceritakan adalah ada momen-momen tertentu di mana dia harus berjuang keras dan dalam suasana yang sangat mengharu biru. Tapi hasilnya luar biasa. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dengan podcast PBSI Kabupaten Malang di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.